Rabu Abu, awal masa puasa, masa bertobat. Salve sahabatku, damai Kristus kiranya selalu beserta kita. Dan semoga hari ini kita semua diberkati sehat walafiat selalu, rohani, jasmani, jiwa dan badan kita. Kalaupun seandainya ada yang sakit, marilah kita bersama-sama bersatu hati berdoa memohon kiranya Tuhan Yesus oleh sengsara, oleh bilur-bilurnya mereka mendapat kesembuhan. Karena orang sakit sangat merindukan kesembuhan. Dan kalau ada masalah, kesukaran, kesulitan dalam keluarga, kita juga mohon terang Roh Kudus untuk membimbing dan menerangi, memberikan jalan keluar untuk permasalahan mereka masing-masing. Amin. Hari ini saya ingin mengajak kita dan merenung bersama, belajar bersama firman Tuhan dari Injil Matius bab 6 ayat 1 sampai dengan 6, dilanjutkan ayat 16 sampai dengan ayat 18. Hari ini kita memulai dengan awal masa puasa kita di tahun 2023 ini. Mari kita dahului dengan tanda kemenangan, tanda keselamatan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Hati-hatilah, jangan sampai melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya dipuji orang. Aku berkata kepadamu, hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri di rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tapi jikalau engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabatku, saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Selamat datang di masa Prapaskah, masa tobat. Hari ini Gereja Katolik Roma pada tanggal 22 Februari tahun 2023 ini merayakan Hari Rabu Abu. Tanda masuk masa pertobatan, masa puasa atau masa Prapaskah selama 40 hari. Atau masa pertobatan yang punya arti bahwa kita diajak untuk meninggalkan keterikatan duniawi, meninggalkan kebiasaan hidup lama kita, dan berbalik kepada Tuhan. Ini tertulis dalam kitab Yoel bab 2 ayat 12 sampai dengan 18. Rabu Abu, awal masa puasa, ditandai dengan penerimaan tanda salib abu di dahi, yang merupakan ungkapan pertobatan. Abu juga merupakan simbol kematian. Maka abu mengingatkan kita akan kerapuhan kita sebagai makhluk ciptaan Allah yang terbuat dari debu. Kitab Kejadian bab 3 ayat 19 mengatakan, "Ingatlah manusia bahwa engkau terbuat dari debu dan kembali menjadi debu." Dan situasi dengan tanda salib
abu di dahi kita, inilah yang akan kita hidupi sebagai sebuah permenungan dan refleksi batin kita selama 40 hari ke depan. Masa Prapaskah mempunyai dua makna, dua ciri, yaitu satu, mengenangkan atau mempersiapkan pembaptisan. Biasanya ada banyak gereja pada umumnya pada malam Vigili Paskah, itu Sabtu Kudus malam, ada pembaptisan katekumen. Calon-calon baptis dibaptis pada saat itu untuk menerima Yesus Kristus. Dan kedua, masa Prapaskah membina pertobatan. Jadi mengenang pembaptisan dan membina pertobatan. Pertobatan berarti berbalik kembali dari hidup manusiawi yang lama. Pertobatan berarti kembali ke dasar hidup manusia. Dasar hidup manusia itu siapa? Yaitu Allah sendiri. Karena hakikat pertobatan adalah menjadikan Allah pusat di dalam hidup kita. Di mana mungkin selama ini hampir 1 tahun kita melupakan dan kita mencintai ilah-ilah yang lain dalam kegiatan hidup kita. Bahkan di dalam Yeremia bab 1 ayat 3 mengatakan, ketika manusia melupakan Allah, maka manusia lebih buruk daripada lembu. Karena lembu tahu mengenal pemiliknya, tetapi engkau manusia tidak mengenal Allahmu lagi. Ini kata Yeremia di dalam surat bukunya. Maka pada saat inilah kesempatan kita untuk kembali menjadi manusia sejati, milik kepunyaan Allah. Maka karena pertobatan manusia menyadari martabat luhurnya sebagai ciptaan secitra gambar dan rupa Allah. Pernah di dalam sebuah doa lingkungan pendalaman iman, ada umat yang bertanya, siapakah sebenarnya Allah itu? Lalu ada yang menjawab, Allah itu seumpama seorang tukang sampah. Ada yang lain menjawab, Allah itu seumpama seorang pemulung. Saya jawab, betul juga. Kira-kira seperti itu Allah kita. Kalau sampah, hampir semua orang, pada umumnya semua orang tidak suka dengan sampah. Karena itu berbau, kotor, dan bisa menimbulkan penyakit. Sampah apapun itu, entah itu sampah keluarga, sampah dapur, sampah plastik, sampah limbah pabrik, semua itu sama yang bisa menimbulkan penyakit bagi orang. Banyak orang tidak suka dengan sampah ini, tapi tidak bisa disangkal, Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih, ada orang yang justru memakai sampah ini dan mendaur ulang dan menjadikan sesuatu yang sangat berharga, sesuatu yang ada nilainya dari sampah yang ditolak banyak orang. Demikian pun pertanyaan umat tadi dan jawaban dari pemandu, Allah kita seumpama tukang sampah. Dia datang ke tempat sampah batin kita. Dia mengorek-ngorek, mengambil sampah dosa batin kita dan membawa keluar sampah dosa batin kita itu dan mendaur ulang menjadi rahmat pengampunan, menjadi rahmat yang menyuburkan hidup batin kita, yang menjadikan hidup iman kita. Allah seperti seorang pemulung yang mengais-ngais di sampah batin kita untuk mengeluarkan sampah dosa dan didaur ulang menjadi rahmat yang mengagumkan, menjadi amazing grace, rahmat pengampunan. Sungguh luar biasa. Sampah diubah menjadi sesuatu yang sangat berharga di tangan Tuhan. Sampah dosa kita diubah oleh darahnya yang sebentar lagi akan kita kenang pada masa
Paskah pada masa Jumat Agung diubah menjadi rahmat yang sungguh mengagumkan. Sahabatku, saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Untuk menandai pertobatan kita, Yesus mengingatkan kita ada 3 dimensi penting, yaitu doa, berpuasa, dan pantang. Demikian juga amal, sedekah. Yesus menghendaki supaya doa, puasa, amal menjiwai semangat hidup pertobatan kita. Namun Yesus juga mengingatkan dengan keras. Di dalam Matius bab 6 ayat 1 kita baca tadi, hati-hatilah jangan sampai melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat. Karena jika demikian kamu tidak peroleh upah dari Bapamu yang di surga. Yesus dengan tegas dan tajam mengecam cara hidup doa, puasa, dan amalnya orang Farisi, karena mereka munafik. Banyak orang Yahudi saleh dengan tekun melakukan doa, puasa, dan sedekah. 3 hal ini sangat luhur. 3 hal ini tidak ada yang salah dalam aturan agama Yahudi. Tetapi Yesus mengecam motivasinya. Ada sesuatu tersembunyi di balik perbuatan mereka, yaitu supaya mereka dilihat orang, supaya mereka dikagumi orang, jadi sebagai sebuah pameran belaka. Makanya Yesus tidak menghendaki tata cara seperti orang Farisi itu kita lakukan di dalam pertobatan kita ini. Tata cara hidup orang Farisi itu harus kita hindari. Tetapi kalau kita mau berdoa, kita harus berdoa dengan tulus hati. Karena ketika kita berdoa dengan tulus hati, Allah Bapa mengundang kita untuk memulihkan hubungan mesra dan hubungan mendalam dengan dirinya sendiri. Allah selalu menyapa kita agar dalam hidup kita selalu berpusat pada dirinya. Dan hubungan kita semakin erat dengan Bapa itu melalui doa. Makanya kita diajak supaya selalu berdoa. Berdoa bukan ala Farisi. Karena itu sikap yang harus dihindari dalam berdoa adalah memamerkan diri, mengharapkan pujian dari sesama umat manusia. Di hari pertama puasa Rabu Abu ini, kita juga diajukan untuk berdoa, berpuasa, pantang, dan bersedekah selama 40 hari ke depan. Walaupun Gereja Katolik ada tata cara aturan berpuasa pantangnya. Tetapi semua itu kita harus lakukan secara tersembunyi, tanpa diketahui orang banyak, tanpa bermaksud pamer. Karena kita murid Kristus itu kita harus tahu, kita harus percaya bahwa berdoa, berpuasa, bersedekah adalah urusan pribadi kita dengan Allah, bukan dengan orang lain. Jadi antara hubungan anak dan Bapa, yaitu kita sendiri dan Bapa kita di surga. Orang lain tidak perlu mengetahui itu. Sebab itu segala-galanya harus kita lakukan dengan iman bahwa Bapa di surga melihat dan mendengar dalam ketersembunyian. Walaupun kita tidak lihat, tapi Bapa tahu. Dan walaupun kita bersembunyi, orang lain tidak lihat, tapi Bapa mengetahui dalam ketersembunyian itu. Berdoa, berpuasa, dan amal harus merupakan pertemuan intim antara dua hati, yaitu hati anak dan hati Bapanya. Hati kita masing-masing dan hati Bapa kita yang Maha Rahim di surga. Saudaraku, sahabatku yang terkasih di dalam Kristus. Berdoa adalah saat membuka hati sebagai orang kecil yang tak berdaya, penuh kerendahan hati,
berada di hadapan Allah, berada di hadapan Bapa, sebagai si pemungut cukai yang merasa kecil dan hina di hadapan Allah. Itulah yang kita harus berdoa. Posisi, situasi dan suasana kita berdoa kepada Bapa dalam kehinaan kita, dalam kekecilan kita menghadap Dia. Demikian berpuasa adalah saat menyadarkan diri kita bahwa kita ini tidak hanya ditopang oleh makanan dan minuman dan barang-barang duniawi saja untuk bisa hidup. Tapi kita juga merindukan hal-hal rohani untuk kehidupan kita yang lain, untuk kehidupan jiwa dan batin kita. Maka pada masa puasa ini, kita mengurangi kelekatan-kelekatan kita kepada barang-barang duniawi ini. Beramal sedekah adalah saatnya memberi perhatian pada yang menderita, menolong yang berkekurangan. Sebab sabda Yesus, siapa yang menerima saudaraku yang paling hina ini, dia menerima aku. Kita beramal bukan untuk mendapatkan penghargaan, bukan untuk mendapatkan pujian, melainkan agar kita menjadi wujud nyatakan karya kasih sayang kita bagi sesama. Karya sosial karitatif kita kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Sahabatku, saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Ketiga hal ini dapat membantu kita untuk mendaur ulang sampah batin kita, yaitu dosa-dosa kita di dalam kerahiman Tuhan. Kalau kita betul-betul melaksanakan sesuai dengan perintah Tuhan, bukan untuk pamer, bukan untuk sombong, bukan untuk dipuji, tapi betul-betul kita melaksanakan dalam tempat tersembunyi dengan hati yang penuh penyerahan diri kepada Tuhan. Doa, puasa, dan amal adalah sarana untuk meraih kesucian hati. Sebab itu dibutuhkan kemauan yang kuat, tekad yang kuat, penuh tanggung jawab, sehingga jiwa semakin bersih dari sampah-sampah dosa batin kita. Sampah yang didaur ulang membuahkan sebuah hidup yang makin subur. Demikian pun dosa yang dilebur dalam salib Tuhan akan berbuah sukacita dan kebangkitan pada akhir zaman. Doa, puasa, dan amal sungguh luhur. Karena itu kita harus melaksanakannya dengan motivasi yang sungguh-sungguh betul, sungguh-sungguh benar. Yaitu karena kita mengasihi dan mencintai Yesus, Sang Penebus kita, yang telah mati di atas kayu salib, yang telah sengsara untuk kita. Bukan kita lakukan supaya dilihat orang, bukan untuk pamer kesalehan kita. Tidak jarang dalam hidup rohani direduksi menjadi sebuah lomba mencari pujian. Praktek rohani dilaksanakan dengan pusat egoistis, dengan tujuan pamer. Kalau begitu, doa, puasa, amal lalu tidak lagi menjadi ulah batin, ulah saleh, pergulatan dengan Tuhan, tetapi hanya sekadar menjadi acara rohani demi pemuasan nafsu egoistis beberapa orang. Hati-hati dalam dunia kita ini penuh sangat diwarnai oleh show dan pamer. Maka perintah Yesus tadi menjadi sangat penting dalam hidup kita. Hidup rohani kita, bukan show. Hidup batin kita, bukan untuk pameran. Maka tak cukup bawa antusiasme dengan acara-acara rohania, ziarah ke tempat-tempat suci, melipat gandakan devosi setiap hari, doa ini, doa itu, ikut persekutuan di mana-mana, atau menggalang karya-karya sosial dan lain sebagainya. Semuanya ini tentu baik, tidak salah, tetapi kita harus ingat, jika ujung-ujungnya supaya dipuji, jika ujung-ujungnya hanya sebuah pamer kehebatan, maka kualitas iman
menjadi tanda tanya besar di dalam hidup kita. Maka marilah di masa tobat ini kita semakin menyadari bahwa doa, puasa, amal adalah ungkapan cinta kasih kita kepada Tuhan, Sang Penebus. Kita melakukannya dengan sadar iman, dengan penuh cinta dan kasih, bukan dengan pamer. Semoga Tuhan menerima ulah batin kita, ulah tobat kita, dan memberkati kita. Amin.